Konnichiwa minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Farhan Iqbal. Iqbal to yonde kudasai. Chimahi ni sundaimasu. Watashi ichimahi senmon koko no sei desu. Shigakka no 4 nensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Baik minasan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari buku Sakura volume ketiga. Yang pertama dari bab 45 tentang Kankochi atau tempat wisata di Indonesia. Yang kedua tentang Padang Ryorita Beikain desu ga, menyarankan sesuatu kepada yang lain. Dan yang ketiga 21 tentang Bukatsu atau ekstrakurikuler. Jadi langsung saja pada bab 45 yang pertama, yaitu tentang Kankochi atau tempat wisata di Indonesia. Ya, baik minasang. Jadi yang pertama ini yang akan saya bahas itu bab 45 tentang Indonesia no Kankochi atau tempat wisata yang ada di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama saya akan menyebutkan macam-macam tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh manusia. Yang pertama itu ada yama atau gunung. Kedua onsen atau tempat pemandian air panas. Biasanya di tempat yang suhu atau hawanya dingin nih yang jadi favorit. Ketiga kaigan atau pantai. Kalau cuaca panas biasanya pada banyak ke pantai. Lalu ada Doubutsuen atau kebun binatang. Nah, di sini bisa melihat berbagai macam binatang. Lalu ada Hakobutsukan atau museum. Nah, selain menjadi tempat wisata juga, museum bisa menjadi tempat untuk belajar macam-macam sejarah yang ada. Lalu ada taki atau air terjun. Di sini juga terdapat banyak air terjun yang menjadi tempat wisata favorit. Ya, ini untuk romajinya. Lalu tempat wisata apa saja sih yang ada di Bandung? Nah, karena memang saya tinggalnya di Bandung, jadi tidak ada salahnya dong untuk mempromosikan tempat wisata apa saja yang ada di sini. Yang pertama itu berhubungan dengan gunung, yaitu Burangrang-yama atau Gunung Burangrang. Nah, ini lokasinya terdapat di antara Lembang dan juga Bandung, dekat Gunung Tangkuban Perahu. Lalu yang kedua itu adalah Cikole Mori atau hutan Cikole. Nah, di sini juga banyak sekali destinasi wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan seperti outdoor dan juga tempat berkemah dan yang lain. Ketiga ini pengantin taki atau air terjun pengantin. Di air terjun pengantin ini juga bisa melihat 2 buah air terjun. Nah, warga lokal juga percaya di situ ya, di situ mengapa dinamakan air terjun pengantin, karena ada 2 buah air yang terjun. Lalu ada Ichigo Hatake atau kebun stroberi. Nah, ini lumayan populer juga di Bandung ini karena terdapat di wilayah Ciwidey, itu mayoritasnya banyaknya kebun stroberi ini. Jadi karena hawanya yang dingin dan juga di tempat pegunungan, jadi banyak yang ingin ke Ciwidey dan juga menjadi destinasi wisata rekomendasi lah di kawasan Ciwidey tersebut, kebun stroberi ini. Nah, selain tadi sudah disebutkan berbagai macam wisata dan wisata apa saja yang ada di Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan pola kalimat. Pola kalimat yang pertama ini menjelaskan objek wisata di suatu tempat dalam bahasa Jepang. Nah, strukturnya itu ialah tempat ditambahkan ni dan juga tempat wisatanya, ya, tempat wisata nadoga arimas. Jadi misalnya tempat ini suatu nama daerah dan juga tempat wisata
ya tempat wisata lagi Nadoga Arimas. Contohnya itu ini Bandoni Ichigo Hatakeya Buranranyama Nadoga Arimas. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kurang lebih di Bandung ini ada kebun stroberi, gunung burangrang, dan sebagainya ya karena banyak. Lalu kalau pola kalimat yang kedua ini menjelaskan hal apa saja yang bisa dilakukan di tempat tersebut. Nah, misalnya saya ambilkan contoh di kebun stroberi. Nah, bentuknya itu strukturnya tempat D, bentuk kamus atau kata kerja biasanya kotoga dekimas. Jadi contohnya itu Ichigo hatake de erabu kotoga dekimas. Artinya di sini di kebun stroberi bisa memetik stroberi juga loh. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau ingin memberikan jawaban gitu, misalnya ada seseorang yang bertanya, apakah kamu sudah ke tempat wisata ini atau belum? Nah, di sini terlihat foto pura seperti foto pura di Bali. Nah, di sini ada dua jawaban. Bagi yang sudah bisa menjawab Barie Itsuta Kotoga Arimas. Atau bagi yang belum pernah ke tempat wisata tersebut dapat menjawab Barie Itsuta Kotoga Arimasen. Jadi pola kalimatnya itu nama tempatnya Itsuta Kotoga bla bla bla. Nah, jika pernah menggunakan arimas dan juga jika belum pernah bisa menggunakan arimaseng. Lalu di sini suatu dialog percakapan untuk menunjukkan kesan suatu tempat wisata. Jadi saya akan bacakan yang pertama dan juga asisten saya akan membacakan dialog yang kedua. Oke. Watashi wa Candi Borobudur itta koto ga arimasu. ボロブドゥール寺院で何をしましたか？ Hinzukyo no tatemono. どうでしたか？ Subarashikatta desu. そうですか。いいですね。 Oke, baik. Jadi segitu yang bisa. Jadi untuk bab 45 itu tadi yang sudah saya bahas tentang macam-macam tempat wisata yang ada di daerah saya dan juga pola kalimatnya, lalu memberikan respon bila pernah kesana atau belum, dan juga percakapan dialog, contoh percakapan dialog untuk tempat wisata. Ya, baik minasang, jadi tadi setelah dibahas bab 45 tentang kankochi atau tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, lebih afdolnya lagi jika kita membahas tentang oleh-oleh atau menyarankan sesuatu kepada lawan bicara. Nah, dari situ kita akan membahasnya di bab 46. Disimak ya sebagai berikut. Oke. Bab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bab 46, yaitu Padang Ryori Tabetain desu ga. Jadi di bab ini menjelaskan dan juga memberikan saran-saran kepada lawan bicara tentang apa yang lawan bicara inginkan. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas tempat wisata di bab 45 yang lalu. Nah, di sini seperti bab memberikan saran oleh-oleh kepada turis atau wisatawan asing dalam bahasa Jepang. Nah, dan tentunya saja oleh-olehnya di sini yang berhubungan dengan Indonesia, yang menjadi ciri khas Indonesia. Oke, lanjut saja. Nah, di sini ada beberapa oleh-oleh khas Indonesia atau makanan khas di Indonesia yang banyak dijumpai di sini. Yang pertama ialah batik atau batik. Kedua,
Tentunya saja Padang Riori atau masakan Padang. Jadi lapar nih. Yang ketiga, Kage Ningyo atau wayang kulit. Oke. Nah, di sini tadi contoh sedikit beberapa barang yang sering dijumpai sebagai oleh-oleh atau makanan. Nah, di sini dilihat struktur kalimatnya dahulu untuk memberikan kalimat dan saran kepada orang lain. Perlu diingat untuk kalimat di sini menggunakan pola kalimat keinginan atau yang seperti ini strukturnya itu. Jadi kata benda yang tadi contohnya ditambahkan predikat keinginan, kata kerja berbentuk mas ditambah tai des. Jadi di akhirnya itu kata kerja bentuk mas itu diganti menjadi tai ditambah des. Contohnya saja objeknya itu atau unsurnya itu bakso. Bakso o ditambah kata kerja bentuk mas tabe mas, dan juga karena menggunakan kalimat keinginan ditambahkan di akhirnya itu tai des. Jadi awalnya itu tabe mas harusnya menjadi tabe tai des. Kalimat lengkapnya itu bakso o tabe tai des. Jadi artinya itu ingin makan bakso. Jadi kalau yang awal itu bakso o tabe mas, artinya itu makan bakso. Nah, karena ini kalimat keinginan diganti menjadi tabe tai des, yang hasil artinya menjadi ingin makan bakso. Ini pola kalimat satu untuk menyatakan keinginan terhadap suatu benda. Nah, ini pola kalimatnya ini tidak jauh dari kalimat keinginan sebelumnya. Yang pertama kata benda o tambah kata kerja bentuk mas ditambah tain des ga. Nah, jadi ini sudah ditambahkan kata kerjanya itu menjadi tain des ga di akhirnya itu. Contohnya saja batiku o kaitain des ga. Nah, jadi artinya ini saya ingin membeli baju batik. Contoh keduanya itu dan kecak dan suo mitain des ga. Artinya itu saya ingin melihat tari kecak. Jadi kata benda yang ini ditambah o tambah lagi kata kerja itu kaimas atau membeli, jadi kaitai des ga membeli baju batik artinya. Dan juga ini awalnya mimas menjadi mitain des ga, jadi ingin melihat tari kecak. Oke. Nah, yang kedua ini pola kalimat kedua berisi untuk memberikan saran atau jawaban dari pola kalimat satu. Jadi pola kalimat 1 dan 2 ini saling berhubungan seperti dialog. Nah, contohnya saja ini kata benda ditambah nara, tambah kata benda tempat, dan juga gai desyo. Di sini menggunakan kalimat yo sebagai memberitahukan kepada yang lain apabila belum tahu mengenai harga atau hal tersebut yang diinginkan. Nah, contohnya saja Indonesia go no honara Gramedia ga ii desyo. Jadi buku bahasa Indonesia ada di Gramedia. Bisa saja seperti ini. Batiku nara batiku doresu ga ii desyo kire desyo. Jadi ada dua kata, bisa kata tempat dan juga kata kerja, dan di sini memakai batiku
doresu ga i desyo dan juga kirei desyo. Kalimatnya bisa yang atas ini atau juga bila ingin menambahkan keterangan bisa menggunakan kalimat yang di bawah yang menambahkan kata kerja lagi. Jadi di bagian ini akan mempraktikkan contoh dialog memberikan saran kepada lawan bicara dalam bahasa Jepang. Baik, jadi saya akan mempraktikkan yang pertama dan asisten saya akan mempraktikkan di yang kedua dan seterusnya. Oke. Nani o shitai desu ka? バッチクを買いたいんですが、 Batiku nara batiku doresu ga ii desu yo. Kirei desu yo. それでは行きましょう。 Oke minasang, jadi di sini sudah mencapai bab terakhir atau lampiran 21. Nah, di sebelumnya kan bercerita mengenai tempat wisata di Indonesia, lalu menyarankan makanan atau benda yang khas dari Indonesia. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai ekstrakurikuler yang ada di sekolah Jepang maupun di Indonesia. Ya, simak ya untuk bab terakhir ini. Baik, minasang, jadi sekarang sudah sampai di ekstra bab atau lampiran 21. Di sini di lampiran 21 ini akan membahas mengenai bukatsu atau ekstrakurikuler yang sering kita sebut di bahasa Indonesia. Jadi apa itu ekstrakurikuler dan bagaimana di Jepang? Nah, jadi ekstrakurikuler itu ialah aktivitas di luar jam sekolah dalam sebuah klub. Kegiatan ekskul ini atau ekstrakurikuler ini biasa dilakukan di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, banyak sekali klub atau juga ekskul yang mereka minati sebagai wadah aktivitas. Nah, jadi ekskul ini biasanya diadakan sesaat setelah para siswa itu selesai belajar. Nah, lalu di Jepang sendiri ada beragam ekstrakurikuler yang populer. Beberapanya yaitu yang pertama olahraga, kedua seni, dan juga sains. Nah, salah satu bidang olahraga yang terkenal di Jepang ya adalah yakyu atau baseball. Nah, kegiatan baseball ini dilakukan setelah pelajaran sekolah selesai. Biasanya mereka berlatih giat untuk menghadapi pertandingan baseball ini saat mulai adanya perlombaan. Lalu yang kedua ialah seni. Nah, seni di sini sebagai klub orkestra. Nah, di klub orkestra ini untuk memainkan sebuah klub orkestra dibutuhkan sekitar 70 orang peserta. Nah, sungguh banyak sekali ya untuk satu ekstrakurikuler ini. Ya, sehingga klub ini membutuhkan ruangan besar dan bagus untuk melaksanakan kegiatannya. Ternyata siswa yang masuk di klub ini mempunyai alat musik masing-masing. Jadi dari banyak siswa itu memainkan beberapa perannya tersendiri. Nah, lalu mengapa banyak sekali siswa yang mengikuti klub ini? Karena untuk memainkan sebuah orkestra itu yang diutamakan adalah menyatukan hati semua pemain. Dengan berlatih setiap hari, mereka dapat tampil pada kejuaraan maupun upacara wisuda atau acara-acara sekolah lainnya. Nah, keren kan? Jadi dengan ikut seni dan orkestra ini bisa mewakili sekolahnya dan juga bisa menjadi pengantar bagi upacara wisuda atau sekolah lainnya. Yang ketiga ini ialah sains. Nah, di sini sains juga seperti meneliti atau mengeksperimen penelitian ilmiah. Nah,
di bidang sains, sekolah menyediakan klub seperti Kagakubu atau kimia. Nah, mereka melakukan eksperimen seperti mengubah ozon pada oksigen selama berhari-hari. Mereka menelitinya dan melaporkan hasil penelitiannya itu. Jadi itu beberapa 3 yang populer di Jepang, namun di salah satu namun dalam beberapa kategori ekskul ini masih banyak lagi loh. Jadi disimak ya untuk nama-nama ekstrakurikulernya dari 3 kategori ini. Jadi dari sini dibantu oleh asisten saya untuk menyebutkan kosakatanya. Jadi yang pertama ini サッカー部、 lalu ada バスケット部、水泳部、野球部、 nah ini yang sempat tadi dibicarakan. 科学部、 Lalu beralih ke bidang sains 生物部、 dan juga seni yang tadi orkestra, 吹奏楽部、料理部、 lalu ada memasak 漫画部、 dan juga ada manga. Nah, bagi siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, jika ditanya bisa menjawab クラブに入っていません。 Oke, jadi itu yang bisa saya bahas di lampiran 21 ini. Jadi ya itulah perjalanan yang telah saya sampaikan mulai dari bab 45, bab 46 hingga sampai di lampiran 21 ini. Jadi mohon maaf bila dari saya sendiri masih ada kekurangan dan juga kesalahan kata maupun dalam pengucapan dan penyampaian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mata nih. Goodbye. Dah.